Sebenarnya saya akan mengerjakan buku 4 di bab 2, yaitu tentang meraih peluang dan menjadi seorang wisatawan. Sebenarnya selamat malam teman, sebagai dosen pengambil mata kuliah kewirausahaan. Definisi sendiri, entrepreneur berasal dari bahasa Perancis, berarti melakukan sesuatu. Wirausahaan adalah orang yang melihat dan menciptakan peluang sebelum orang lain. Tani mengambil inisiatif dan resiko dalam memulai bisnis baru. Ini adalah hanya dua tipe orang yang biasa dari entrepreneur, yaitu keluarga bisnis dan pengangguran menurut dia tahun 1990-an. Penulis di sini juga tidak termasuk keduanya. Dia berasal dari latar belakang pendidikan manajemen terbaik dan telah bekerja selama 4 tahun di perusahaan bergengsi. Tetapi sudah bekerja di selama 4 tahun di perusahaan bergengsi, dia tidak membutuhkan kewirausahaan. Namun dorongan internet begitu kuat membuatnya berani mengambil risiko meski tanpa dukungan keluarga bisnis, tanpa ide bisnis yang matang, dan tanpa ekosistem startup seperti sekarang. Di sini ada kisah gajah terikat dan batasan mental. Gajah kecil diikat dengan tali yang kuat. Berusaha keras melepaskan diri namun gagal. Setelah menyerah, keyakinan itu terbawa hingga dewasa. Meski sudah kuat, mereka tetap tidak mencoba. Pelajaran utama adalah batasan bukanlah fisik, tetapi mental. Ini diibaratkan doktrin dan kecil jika tidak bisa melewati batasan. Jadi hal itu juga bisa kita mencoba lebih dahulu agar bisa melewati batasan tersebut. Ini begitu pula manusia yang sering mempercayai batasan yang tidak dapat. Karena kewirausahaan mengatasi tangan kecil di pikiran jauh lebih sulit daripada menghadapi hambatan besar. Di sini ada evolusi mindset dulu dan sekarang. Dulu lulusan sekolah mungkin jarang melihat kewirausahaan sebagai pilihan karena risiko tinggi dan peluang terbatas. Ini semakin banyak mahasiswa dan anak muda ingin memulai bisnis. Perusahaan sosial menggeser pandangan terhadap kegagalan-kegagalan, bukan lagi aib, tetapi pengalaman belajar. Banyak perusahaan justru menghargai kandidat yang pernah gagal karena menunjukkan ketangguhan. Resiko memulai bisnis pun lebih rendah dengan adanya teknologi, pendanaan, dan akses informasi. Kewirausahaan menjadi lebih inklusif dan dianggap sebagai alternatif karir yang besar. Ini untuk pentingnya hasrat yang baru. The Fire Within. Hasrat adalah energi utama yang membuat entrepreneur bertahan meski dihadang terus banyak kesulitan. Tanpa hasrat, kerja keras yang diperlukan untuk membangun bisnis akan terasa berat dan cepat menguras tenaga. Hasrat menghasilkan fokus, dedikasi, stamina, dan kesabaran. Entrepreneur sering bekerja seminggu malam bukan karena terpaksa, tapi karena mencintai pekerjaan itu. Passion membuat seorang mampu menghadapi ketidakpastian, menolak keraguan, dan terus bergerak maju meski tidak ada jaminan kesuksesan. Di sini intinya adalah hasrat dan ingin melakukan sesuatu, terlebih lagi jika passion. Dan jika passion akan seseorang akan senang untuk melakukan hal tersebut. Di sini ada elemen penting memulai bisnis, yaitu ada ide bisnis yang layak, validasi konsep, pelanggan utama, dan fokus pada nilai. Sini untuk fokus pada nilai ini fokus pada produk yang menghasilkan solusi, bukan produk yang kayak buat estetika, mending buat solusi satu. Ini ada tantangan memulai pada usia muda. Memulai saat muda memiliki dua sisi. Satu sisi dunia belum melengkapi kita. Anak muda lebih berani mengambil risiko, lebih fleksibel, dan memiliki lebih sedikit tanggung jawab. Karena juga belum menikah juga. Ini memberikan keberanian kecepatan adaptasi. Namun di sisi lain, keterbatasan pengalaman dan dunia penjaringan bisa menjadi hambatan besar. Keterbatasan ini kayak belum punya relasi untuk investor untuk mendanai bisnis tersebut. Entrepreneur muda harus menghadapi kesulitan membangun kredibilitas dan meyakinkan orang untuk bekerja semua. Sini sangat penting untuk kita memberanikan diri agar orang percaya
Namun keinginan kuat, energi besar, dan idealisme sering kali mampu menutupi kekurangan ini. Misalnya ada pengorbanan yang harus dilakukan. Kehidupan berusaha tidak seindah media sosial. Ada pengorbanan signifikan yang harus dilakukan. Bekerja lebih lama, tidak memiliki waktu bersantai seperti teman sebaya. Harus hidup sederhana, bahkan harus menerima keputusan hidup seperti menikah. Nah, jika sudah menikah, maka tanggung jawabnya lebih banyak uang. Inilah mimpi adalah fondasi perusahaan besar. Mimpi adalah awal semua kesuksesan. Tidak ada perusahaan besar yang lahir tanpa visi yang dibayangkan terlebih dahulu. Buat di sini berkata, if we can dream it, we can do it. Jika kamu bermimpi, maka lakukanlah. Di sini ada contoh startup yang berhasil mengubah dunia. Ada Zomato, Ola, Flipkart, Yahoo, Freshdesk, Mission Cards. Semua bisnis ini dimulai dari ide sederhana dan menjadi solusi yang besar. Sebenarnya tidak puas dalam startup. Salah satu penyebabnya adalah lack of focus. Di sini berarti tanpa arah atau fokusnya terbagi menjadi dua. Begitu yang baik adalah yang menciptakan momentum. Musim itu fokus pada satu isi yang kuat. Isi dari diskusi sebagai kunci arah. Jadi fokus internal untuk mengarah ke pasar. Untuk fokus internal adalah mencerminkan dari owner itu sendiri dan menuliskan visi. Jadi ketika visi ditulis dan juga konsisten, akan misalkan bersekongkol mau berjuang dan mempertimbangkan orang yang tepat. Terima kasih dari saya bila ada aturan dan membuat. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.